Halo, perkenalkan nama saya Atarisa Filja Fadila, nomor absen 16 dengan NIM 20157449091 dan saya berasal dari kelas 2A MDI. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan. Sebelum kita membahas pajak penghasilan, sebaiknya kita harus mengetahui tentang arti dari pajak. Pajak adalah beban yang dikenakan negara kepada perorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa yang diatur berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. Bahkan, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Yang termasuk subjek dari pajak penghasilan adalah 1. Orang pribadi. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh orang pribadi ini terdiri dari 1. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kedua, subjek PPh orang pribadi luar negeri. Subjek PPh orang pribadi luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan atau PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lain, firma, koperasi, dan lain-lain. Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma kongsi, koperasi, dan lainnya. Subjek PPh badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan ini terdiri dari 1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam 1 tahun, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Objek pajak. Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak.
yang termasuk objek dari pajak penghasilan umum adalah 1. Penggantian atau imbalan, 2. Hadiah, 3. Laba usaha, 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali, keenam bunga, ketujuh dividen, ke-8 royalti, ke-9 sewa, ke-10 iuran, ke-11 imbalan bunga, ke-12 surplus Bank Indonesia, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis pajak penghasilan menurut Undang-Undang PPh. Yang pertama, ada pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut diperoleh dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Objek PPh pasal 21 dan 26. Pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pasongan, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Pasal 26. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, imbalan dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Ke-8, keuntungan karena pembebasan utang. Subjek pasal 21 dan 26. Pasal 21 yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, pasongan, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, peserta kegiatan. Kemudian pasal 26 ada pengoperasian usaha di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif PPh pasal 21, 5% untuk penghasilan sampai 50 juta per tahun, 15% penghasilan 50 sampai 250 juta per tahun, 25% untuk penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Sedangkan 20% lebih tinggi untuk penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Tarif PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi, jika mengikuti perjanjian pajak atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, pasal 22. PPh pasal 22 adalah pengenaan pajak pada badan usaha yang melakukan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor, baik badan usaha pemerintah maupun usaha swasta. Selain itu, PPh pasal 22 juga diberlakukan bagi wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah. Objek PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Kedua, pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Kelima, pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN. Keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor. Ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Kedelapan, penjualan bahan bakar minyak. Kesembilan, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. 10, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Subjek PPh pasal 22. Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Tarif PPh pasal 22. Besar tarif atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah menurut atas impor. Yang pertama, bagi yang menggunakan angka pengenalan impor atau API, dikenakan 2,5% kali nilai impor. Yang kedua, bagi non-API dikenakan 7,5% kali nilai impor. Yang ketiga, bagi yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang. Pembelian barang ini dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yakni dikenakan 1,5% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya, pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 23. Yang pertama, dividen. Kedua, bunga. Ketiga, royalti. Keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Keenam, imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, subjek PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT. Tarif PPh pasal 23. Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga hadiah, dan penghargaan, 100% untuk 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP ini, maka besar tarifnya menjadi 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga hadiah, dan penghargaan. Yang terakhir ada pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Objek PPh pasal 24. Yang pertama, saham. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, bunga, royalti, dan sewa.
Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, harta tak gerak. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, imbalan. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, BUT. Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, pengalihan sebagian atau seluruh hak penanganan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penanganan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, pengalihan harta tetap. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. 8. Pengalihan harta suatu BUT. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Pasal 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Tarif PPh pasal 24. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagian pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thank you.